Terima kasih Tuhan buat setiap pelawatan kasih-Mu ke dalam hati kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Sungguh bukan karena kami hebat Tuhan, karena Engkau Allah yang sungguh mengasihi kami Tuhan. Setiap kami yang hadir malam hari ini Tuhan, kami mendengarkan setiap firman-Mu dengan penuh iman Tuhan. Dan biarkan setiap firman yang akan ditaburkan oleh Kak Krismanto Tuhan Yesus bukanlah menjadi firman yang sekedar didengarkan, tapi sungguh tertanam di dalam hati kami, sehingga dapat berbuah Tuhan. Dan kami rindu Tuhan Kau berikan kami telinga, sebagai telinga seorang murid yang mendengarkan setiap firman-Mu dengan seksama. Dan kami percaya mukjizat akan terjadi dalam setiap kehidupan kami. Dan kami mau serahkan setiap persekutuan doa Tuhan, persekutuan doa kami malam hari ini ke dalam tangan penyelenggaraan-Mu Tuhan. Hadirlah dan penuhilah hati kami Tuhan. Dan terima kasih buat hadirat-Mu yang nyata. Engkau berkati juga Tuhan setiap lidah bibir dari pewarta-Mu, setiap perkataan yang akan disampaikan oleh Kak Krismanto Tuhan Yesus, sungguh hanya berasal daripada-Mu Tuhan Yesus. Dan kami mau kembalikan setiap keagungan, setiap kemuliaan hanya bagi Engkau Allah kami yang hidup. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, shalom semuanya. Shalom. Shalom. Ya, Shalom. Halo. ini pertama kali saya di komunitas Amazing Grace Youth. Dan salam kenal semuanya. Saya dari Bandung. Mohon izin sebentar, saya buka dulu PowerPoint-nya ya. Sudah kelihatan? Sudah tampak ya? Oke. Baik. Hari ini saya dikontak sama yang kontak saya Risa. Risa yang mana ya Risa? Oh oke, Larisa. Oke. Ya, Risa yang kontak saya dan minta saya untuk memberikan renungan buat komunitas Amazing Grace Youth. Dan tema yang dikasih sama saya Never Alone, gitu ya. Saudaraku dikasih Tuhan, sebelum saya mulai, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Ini keluarga saya. Oh, sayanya geser dulu. Nah, gitu ya. Nah, ini keluarga saya. Saya punya 1 orang istri dan 3 orang anak. Tapi mungkin minggu depan atau 2 minggu lagi anak saya nambah 1. Jadi mohon doanya supaya lancar. Sekarang sudah minggu ke-36, jadi saya jadi suami siaga hari-hari ini, ya. Suami siaga, siap antar jaga, gitu ya. Nah, saya asli dari Bandung, saya besar di Bandung, saya bekerja di Bandung saat ini. Sehari-hari saya bekerja sebagai seorang dosen, seorang peneliti, dan bidang saya adalah arsitektur, ya. Saya menjadi pewarta Sabda di BPK Bandung sejak tahun 2000. Jadi ini adalah tahun ke-21 buat saya. Dan saat ini melayani di Persekutuan Doa Katedral, ya, setelah nggak merasa muda lagi, jadi pindah dari PD muda-mudi ke PD yang umum. Ya, itu sedikit perkenalan tentang saya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, tahun 2014 ada satu berita yang mengagetkan buat semua orang, yaitu Robin Williams ditemukan meninggal karena gantung diri. Ya.
Dan seluruh dunia terkaget-kaget karena orang yang begitu ceria, ya, seorang aktor yang multitalenta, seorang komedian gitu ya, meninggal, ya, bunuh diri. Nah, apa yang menyebabkan sangat sulit untuk kita bisa percaya bahwa Robin Williams orangnya ceria banget gitu ya, temennya banyak, orangnya ceria banget, kok bisa mati, bisa bunuh diri? Apa yang terjadi sesungguhnya? Ya. Ternyata saudaraku dikasih Tuhan, dia mengalami kesepian. Feel lonely itu nggak harus sendirian, saudara. Ya. Untuk kamu bisa kesepian itu nggak perlu sendirian. Kamu bisa punya banyak teman, tapi kamu kesepian. Kamu bisa punya keluarga yang sayang sama kamu, tapi kamu kesepian. Kamu bisa punya uang yang banyak, tapi kamu kesepian. Kamu bisa punya karir yang hebat, tapi kamu kesepian. Kamu bisa tinggal di dalam satu komunitas, tapi kamu kesepian. Nah, apa yang membuat kesepian? Ya. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, ternyata kesepian itu bukan soal apa yang di luar. Kesepian tidak tergantung pada kondisi apa yang terjadi di luar. Tidak tergantung pada kondisi eksternal. Kesepian itu persoalan internal kamu. Kesepian itu masalahnya ada di kamu, bukan di luar. Ya. Nah, kesepian itu ternyata sangat berbahaya. Ya. Ada satu orang profesor, ya, profesor dari University of Chicago, John Cacioppo. Ya. Nah, dia psikolog dari Chicago, dia menulis ini. Extreme loneliness is worse than obesity. Ya, ternyata kesepian yang ekstrim, yang sungguh-sungguh itu jauh lebih parah daripada obesitas, saudara. Ya, padahal kita tahu kalau kita bicara obesitas, penyakit macam-macam tuh ya, diabetes, apalagi jantung, ya, darah tinggi, wah semua itu udah penyakit-penyakit horor semua tuh ya. Nah, penyakit-penyakit horor itu ada di obesitas. Ternyata extreme loneliness is even worse than obesity. Ya, kesepian tidak hanya dapat merusak mental, tapi juga fisik. Ya, nggak cuma fisik, tapi juga mental. Semuanya bisa rusak. Ya, dan penelitian menunjukkan bahwa 14% kematian disebabkan oleh perasaan sangat kesepian. Dan persentase ini lebih buruk daripada jumlah kematian yang diakibatkan oleh obesitas. Saudara, Tuhan, ternyata kesepian merusak lebih banyak. Damage-nya lebih banyak. Karena dia nggak cuma fisik, tapi dia ngerusak mental. Ada begitu banyak orang yang bunuh diri ya karena kesepian. Ada begitu banyak orang yang putus asa karena kesepian. Dan mereka nggak mau lagi melanjutkan hidup mereka karena kesepian. Padahal they have everything. Mereka punya semuanya. Ya. Mereka punya segalanya. Ya. Kalau Anda lihat artis-artis Korea itu ya, kurang apa lagi? Popularitas, ya, cantik, ganteng, kurang apa lagi? Ya, mereka punya segalanya dan mereka memilih untuk mati. Nah, saudara pun dikasih Tuhan, why are you lonely? Kenapa kamu kesepian? Ya, jawabannya adalah because you are not connected. Karena kamu tidak connected. You may have friends, but you do not have connection. Ya. Ini dia problemnya. Ya, ini problemnya. Robin Williams bilang gini, I used to think the worst thing in life was to end up all alone. Saya pikir yang terburuk dari hidup itu sendirian, ujung-ujungnya sendirian, nggak punya teman. It's not. The worst thing in life is to end up with people who make you feel all alone. Yang terburuk adalah ketika kamu punya teman-teman dan kamu berada di teman-teman yang membuat kamu merasa sendirian.
Ada teman-teman yang nggak bisa ngerti kamu. Ada teman-teman yang nggak bisa paham dirimu. Yang selalu nggak bisa connect sama kamu. Loneliness is the absence of connection, not company. Kesendirian itu, kesepian itu karena kamu nggak punya koneksi. Kamu nggak punya connection dengan orang lain. Kamu boleh punya teman. Ada orang yang temenin kamu, tapi you have no connection. Nah, karena kamu kurang relasi. Kamu boleh punya banyak teman, tapi nggak punya relasi. Saudara. Kenapa? Saudaraku ini kasih Tuhan, manusia dirancang sejak awal untuk menjadi pribadi-pribadi yang berelasi. Mother Teresa pernah bilang, loneliness and the feeling of being unwanted is the most terrible poverty. Ya, jadi kesepian dan perasaan tidak diinginkan itu betul-betul kemiskinan yang sangat gitu ya. Itu betul-betul kemiskinan yang paling berat. Nah, saudaraku ini kasih Tuhan, kenapa manusia merasa kesepian? Karena memang dari awalnya manusia dirancang untuk bisa connect. Mari kita lihat gagasan awalnya. Ya, saya mau ajak Anda untuk lihat gagasan awalnya. Gagasan awalnya ini begini. Ya, Kejadian 1 ayat 26 katakan ini. Saya yakin semua sudah pernah baca ayat ini ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa siapa? Kita. Ya, lihat. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, dia cuma ngomong. Jadi matahari, jadi bulan, ya. Dia ngomong sama tanah, muncullah tumbuh-tumbuhan, bermacam-macam tumbuh-tumbuhan, jadi, gitu ya. Dia ngomong sama air, muncullah binatang yang berkeriapan, jadi, gitu kan? Ya, begitu mudah dia ngomong, langsung jadi, ngomong langsung jadi, langsung jadi. Tapi ketika dia mau bikin manusia, Allah berbicara dengan dirinya. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Dia bicara dengan dirinya. Substansinya berbeda. Bahan dasarnya berbeda. Dia berbicara dengan dirinya. Karena Allah 3 pribadi, gitu ya. Allah 3 pribadi, dia berbicara dengan dirinya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sehingga manusia, Allah itu adalah 3 pribadi yang connected satu sama lain. Dia 3 pribadi yang berelasi satu sama lain. Dan ketika manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, artinya apa? Dari awal manusia diciptakan berelasi. Makanya ketika dia ciptakan Adam, terus Allah melihat Adam gitu ya. Duh, Adam, kesian deh lu sendirian aja gitu ya. Nah, kesian deh lu. Ya udah deh, gue bikinin satu teman buat lu. Ya. Karena selama ini Adam cuma ngomongnya sama kucing, sama anjing, sama kuda diajak ngomong, harimau diajak ngomong gitu ya. Udah nggak ada siapa-siapa lagi, kan nggak ada siapa-siapa lagi di Taman Eden. Semua diajak ngomong sama si Adam. Kesian deh lo Adam, gitu ya. Ya udah dibikinin satu, namanya Hawa gitu kan. Ya, supaya apa? Supaya ada relasi. Dari awal Allah itu berelasi. Nah, ketika dia ciptakan manusia, dia mau manusia juga berelasi. Hakikat yang sama
gambar yang sama, ya. Gambar yang sama, citra yang sama itu yang dibawa. Jadi dari awal manusia tuh memang berelasi. Dan Allah mau supaya manusia berelasi dengan sesamanya. Dan terutama di atas semuanya, dia berelasi dengan Allah. Nah, gimana caranya kita mengatasi kesepian? Ya. Gimana caranya kita mengatasi kesepian? Ya. Nah, kita udah tahu bahwa kesepian itu berbahaya. Kita sudah tahu bahwa Allah menghendaki supaya kita nggak kesepian. Kita makhluk yang berelasi, gitu ya. Nah, terus gimana caranya kita bisa mengatasi kesepian? Nah, mari kita belajar dari wanita Samaria. Ya, kita akan belajar dari wanita Samaria. Ya, kita akan baca ayatnya Yohanes 4. Ayatnya banyak, saudaraku. Ya, saya nggak akan bacakan satu persatu. Saya yakin Anda semua sudah pernah baca ayat ini ya, perikop ini. Tapi saya mau cerita aja. Anda boleh dengar cerita saya ya. Saya mau cerita karena ini saya ngomong sama orang Jakarta nih ya, orang Betawi gitu kan. Nah, ceritalah si Empok Samaria ini ya dan Bang Yesus gitu ya. Pertemuan antara Empok Samaria dan Abang Yesus. Tiba-tiba Abang Yesus kecapean. Tengah hari, siang-siang, jam 12 siang, kepanasan, dia duduk di sumur. Datanglah si Empok. Ya, datanglah si Empok. Empok ini datang. Empok ini lagi ngambil air. Jam 12 siang baru ngambil air. Nih, ini yang cewek-cewek ini ya gue kasih tahu ya. Gue kasih tahu nih yang cewek-cewek. Lu kalau ngambil airnya jam 12 siang, lu masaknya jam berapa coba? Ya, kebangetan kan? Iya. Ini bukan makan siang, udah pasti jam 12 siang makan baru ngambil air, udah pasti ini bukan buat makan siang yang dimasak. Ya. Mungkin makan siangnya Gojek aja gitu ya. Ini pasti buat bikin makan malam. Ya. Jam 12 siang baru ngambil air gitu kan? Ya. Nah, terus Yesus cuma bilang aja, "Pok, bagi air dong." Gitu ya. Nah, terus si Empok ini dengan sinis. Lu kan bukan orang Samaria. Kenapa minta air sama gua? Gitu ya. Kurang lebih kayak gitu ngomongnya. Terus kata Yesus, lu nggak tahu gua sih. Coba lu tahu gua. Gitu ya. Coba lu tahu gua. Lu akan minta sama gua air. Empok ini bingung. Ya. Bang, lu timba aja kagak punya. Masih mau bilang lu mau kasih air sama gua? Yang bener lu gitu. Ya, lu nggak punya timba, sumurnya dalam loh. So, ngasih air sama gua gimana caranya? Emangnya lu hebat bisa ngasih air sama gua? Lu punya apa sih? Ya, nah terus Yesus bilang, kalau lu minum dari air sumur ini, lu bakal haus lagi. Tapi kalau lu minum dari air yang gua kasih, lu nggak akan haus lagi. Ya, selama-lamanya lu nggak akan haus lagi. Simpo ini mulai berbinar-binar gitu ya. Masa iya sih bisa gitu? Terus dia tanya, boleh deh, coba kasih gua air. Katanya. Gua mau coba. Katanya. Air yang bisa bikin gak haus lagi tuh gimana sih? Gitu. Terus Yesus bilang, panggil laki lu sini. Terus Simpo ini bilang, gua nggak punya laki, gue sendirian. Nah, terus Yesus bilang, iya betul, lu ngomong jujur sama gua. Lu saat ini tinggal sama satu laki-laki yang bukan suami lu, dan lu udah tinggal sama 5 laki-laki total. Wah, kok bisa tahu sih katanya? Wah, nih dia mulai berpikir dalam benaknya.
wah ini orang bukan orang sembarangan nih. Jangan-jangan dia nabi nih. Katanya gitu ya. Oh dia bisa tahu. Padahal gue nggak cerita. Paranormal kali nih. Katanya gitu ya. Terus kemudian, kayaknya abang nabi deh. Kok bisa tahu sih? Saya kan belum cerita apa-apa. Kata si Mpok. Terus si Mpok ini bilang, kami sih nyembah Tuhan yang ada di sini. Cuma katanya orang-orang dari Yerusalem ini beda. Hebat-hebat. Abang dari Yerusalem ya? Kok bisa tahu segala macam? Hebat nih kayaknya. Pasti bukan orang sembarangan ya. Nah, terus Yesus bilang sama dia, Mpok, percaya aja sama saya. Ya, kalau Mpok percaya sama saya, percaya sama Ane, Mpok nggak usah lagi nyembah di sini. Ya, nggak usah lagi nyembah di Yerusalem juga. Nggak usah jauh-jauh pergi ke Yerusalem buat nyembah. Ya, kami nyembah apa yang kami kenal. Lu pade nggak nyembah pada orang yang nggak kenal, Tuhan yang nggak dikenal. Ya. Lalu kemudian dia bilang, ya, akan tiba waktunya, lu nyembah Tuhan bisa di mana aja. Di rumah lu bisa, di sumur ini juga bisa. Nah, udah gitu. Wah, ini gitu nabi yang Mesias yang dijanjikan gitu. Aneh pernah dengar sih, dulu ada cerita-cerita tuh katanya ada Mesias yang bakal datang. Dan kalau Mesias itu datang, semua bakal diselamatin. Nah, terus Yesus bilang, iya, lu ngomong sama orangnya, katanya gitu ya. Nah, udah gitu si Mpo ini tiba-tiba, wah, gua nemuin orang hebat nih. Ya, sebentar ya, gue pergi dulu, pulang dulu. Gue mau kasih tahu sama semua orang. Gue nemuin orang hebat nih, yang bisa bikin kita semua diselamatin. Gitu ya. Nah, pergilah tuh si Empok ya, nggak tahu airnya dibawa atau kagak, gue nggak ngerti ya. Jangan-jangan timba sama botol minumnya ketinggalan ya. Tapi dia pergi dan pada saat itu dia berubah. Saudaraku ini kasih Tuhan, apa yang terjadi dengan percakapan di sumur ini? Ada sesuatu yang sangat istimewa yang kita bisa pelajari. Yang pertama, jelas bahwa si Empok ini kesepian. Punya laki 5 masih kesepian, coba ya. Ya, ini yang udah menikah, di sini ada yang udah menikah kan? Ya. Lu punya laki 1 aja bikin pusing gitu ya. Ini punya laki 5 gitu ya. Punya laki 5 masih kesepian, coba. Ya. Nah, si Empok ini kesepian. Dia nggak punya teman. Kenapa saya tahu bahwa dia nggak punya teman? Dia datang jam 12 siang. Sendirian. Nggak ada teman. Ya. Nggak bisa tuh pergi sama ibu-ibu sambil arisan gitu ya. Sambil ngobrolin macam-macam. Tas lu apa gitu. Tas gue LV gitu kan. Sekarang ini lagi banyak diskon karena pandemi gitu ya. Mal-mal pada tutup daripada rusak. Mendingan diobral gitu. Nah, nggak ada cerita-cerita seperti itu. Nggak ada teman. Dia sendirian. Ya, dia nggak peduli. Dia bawa tas apa kek, apa. Dia nggak peduli. Ya, dia nggak punya teman. Dan dia juga malas ketemu orang. Nah, saudara pun dikasih Tuhan, salah satu ciri orang yang kesepian adalah dia nggak mau ketemu orang. Capek lah. Capek ketemu orang. Datang persekutuan, malas. Gue lagi malas basa-basi. Nah, ini orang-orang yang kesepian. Ada ya orang-orang yang kayak gitu ya. Kenapa lu nggak datang, Pak? Gue lagi malas basa-basi. Nah, gue lagi malas
kongkow, gue lagi males, gue lagi pengen sendirian. Nah ya, nah ini ciri-cirinya ya. Dia ambil air aja jam 12 siang ya, nggak kesiangan apa ya. Lalu apa? Dia antisosial. Kalau bisa nggak ketemu orang. Ya. Contohnya apa? Kenapa saya tahu bahwa dia antisosial? Ketika Yesus datang sama dia minta air. Pok, minta air dong. Lu kan bukan dari sini. Ngapain lu minta air sama gua? Gitu ya. Nah, dari kalimat itu aja kita bisa tahu bahwa ini orang nggak mau bergaul. Dia nggak mau make friends. Ya. Dia nggak mau make friends. Dia nggak mau berteman. Dia nggak mau. Kalau bisa lu nggak usah tahu nama gua, gitu ya. Kalau perlu lu nggak usah tahu nama gua. Seperlunya aja. Gitu. Si Empok ini, orang Samaria ini, beneran antisosial. Dia nggak mau punya teman. Dan dia selalu skeptik. Lu mau ngasih gua air? Timba aja lu nggak punya. Emang lu lebih hebat dari yang bikin sumur ini? Gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Dia selalu skeptik, dia selalu melihat orang lain negatif. Dia selalu punya persepsi negatif terhadap semua orang. Selalu curiga. Selalu curiga dengan, aduh nih kayaknya orang mau macem-macem deh sama gua. Aduh, risih banget sih, udah deh. Please lah, stop deh, gitu ya. Nah, ini ciri-ciri orang yang sedang lonely. Nah, orang-orang yang seperti ini, mereka cenderung apa? Mereka cenderung diam di dalam rumah. Bukan karena takut COVID gitu ya, di dalam rumah. Bukan karena PPKM gitu. Tapi mereka betul-betul nggak memilih untuk bertemu dengan orang. Mereka antisosial. Mereka nggak mau dihubungi. Kalau perlu nggak banyak yang tahu nomor teleponnya. Nggak perlu banyak yang tahu alamat emailnya. Kalau perlu sosmednya diblok gitu ya. Sosmednya cuma buat curhat diri sendiri doang. Curhatnya di sosmed, tapi nggak boleh ada orang lain dia. Itu ngeri juga ya orang kayak gini. Tapi itu terjadi, itu banyak sekali. Ada begitu banyak orang yang seperti itu hari-hari. Ya. Ada begitu banyak orang yang seperti itu hari-hari. Sementara Yesus berbeda. Ya. Jesus is finding connection. Ketika dia di sana, dia yang buka suara duluan loh. Bagi air dong, Pok. Gitu. Dia yang minta air duluan. Yesus mau make friends. Yesus mau buat connection. Yesus mau berelasi. Pada hakikatnya dari awal, saudara kasih Tuhan. Dari awal. Tuhan mau berhubungan dengan Anda. Dia lebih mau bicara sama Anda daripada Anda mau dengerin dia. Sekali lagi, Tuhan lebih mau bicara sama Anda daripada kamu mau dengerin dia. Keinginannya dia untuk bicara sama kamu jauh lebih besar. Keinginan dia untuk berada bersama dengan kamu jauh lebih besar daripada keinginan kamu untuk berada bersama dengan Tuhan. Dari awal Tuhan ciptakan manusia, Tuhan mau ada bersama dengan manusia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, He is finding connection. Yesus tahu kebutuhan orang ini dari jawaban-jawabannya. Makanya dia tawarkan langsung. Kamu mau nggak air yang bisa bikin kamu nggak haus lagi? Nah, langsung to the point. Yesus nggak muter-muter, saudaraku. Dia nggak muter-muter, dia langsung tanya. Kamu mau nggak ada air yang bisa bikin kamu nggak haus lagi? Kalau selama ini kamu merasa kesepian, kamu merasa
kering, hidupmu merasa kering, walaupun kamu dikelilingi suami yang mungkin ganteng-ganteng gitu, yang satu kayak Ariel Noah gitu ya, yang satu kayak siapa gitu, mungkin ganteng-ganteng ya suaminya, tapi kamu merasa nggak puas, kamu merasa selalu kurang, kamu merasa selalu sendirian, nggak ada orang yang bisa ngerti kamu. Saya mau tawarin sesuatu yang bisa bikin kamu nggak haus lagi. Yesus to the point. Ya. Yesus tahu persis apa yang menjadi kebutuhan, dan Yesus tawarkan apa yang dunia nggak bisa berikan buat perempuan itu. Kebahagiaan dengan suaminya, ternyata tuh 5 kali gagal, 5 kali ganti-ganti, dan 5 kali, dan sekarang pun nggak jelas gitu ya. Hubungan tanpa status gitu kan. Sekarang pun nggak jelas. Kamu nggak temukan kebahagiaan, sesuatu yang memuaskan hidup. Nah, aku bisa berikan itu, kata Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus bilang, Pok, bokap gue cari penyembah. Bokap gue tuh cari penyembah. Coba Anda lihat ya, ayatnya tadi ya. Kita balik sebentar. Lihat. Apa yang sebetulnya ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah. Bapa itu carinya penyembah, bukan penyembahan. Hati-hati. Ya. Sangat beda. Penyembah sama penyembahan itu berbeda. Penyembahan itu worship-nya. Penyembah itu orangnya, saudara. Yang dicari sama Bapa itu bukan penyembahan. Kalau mau cari penyembahan yang suaranya bagus gitu, kayak tadi siapa? Puk tadi ya. Nah, suaranya oke gitu ya. Kalau mau cari yang kayak gitu, ya, di surga banyak Pak Balatak. Ya. Di surga banyak, ya. Gue kasih tahu ya, yang paling jelek di surga, suaranya lebih keren daripada Judika. Ya. Jauh lebih keren daripada Judika. Itu yang paling jelek di surga. Jadi kalau mau cuma cari suara, di surga banyak. Kalau mau cari penyembahan, di surga banyak. Dia nggak peduli dengan penyembahan kamu. Dia peduli dengan kamu. Dia peduli sama orangnya. Yang dia cari orangnya, bukan penyembahannya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, it takes two to tango, katanya ya. It takes two to tango. Relasi selalu butuh dua pihak. Ya. Tuhan cari penyembah, bukan penyembahan. Iblis cari penyembahan. Jelas. Iblis cari penyembahan. Tapi Tuhan nggak cari penyembah. Tuhan tuh bukan pribadi yang gila disembah gitu ya. Bukan yang gila disembah, gila dihormati, bukan gila hormat dia. Ya. Yang dia cari adalah orangnya, pribadinya. Oleh karena itu Tuhan selalu melihat Anda semua, pribadi lepas pribadi, istimewa. Ya. Nggak ada satupun yang Tuhan anggap jelek, Tuhan anggap ini yang ini KW, yang ini ori gitu ya. Nggak ada seperti itu. Nggak ada. Buat Tuhan semuanya masterpiece. Karena yang Tuhan cari orangnya, bukan penyembahan. Tuhan sangat mau intim dengan manusia. Sangat mau. Sehingga ketika manusia terpisah dari Allah, Tuhan turun ke dunia cari manusia. Ketika malaikat jatuh dalam dosa, Tuhan buang dari surga. Jadilah Lucifer, iblis. Itu malaikat. Malaikat tidak dibuat, diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Coba cari ayatnya, cari sampai mabok juga carinya.
Nggak akan ketemu. Malaikat nggak pernah diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Malaikat jatuh dalam dosa, malaikat dibuang. Manusia jatuh dalam dosa. Tuhan turun ke dunia cari manusia. Beda banget. Karena apa? Karena Tuhan mau berelasi. Ada cinta yang begitu besar, saudara, dari Tuhan buat manusia untuk memperbaiki relasi. Dan ini semua inisiatifnya Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, coba renungkan ini, coba renungkan ini. Kalau Anda renungkan ini sungguh-sungguh, ya, itu cukup buat kamu menyembah Tuhan. Coba renungkan ini. Manusia jatuh dalam dosa. Tuhan turun ke dunia cari manusia. Dia nggak minta izin dulu, saudara. Dia nggak minta izin dulu. Ketika dia mau mati di kayu salib, dia nggak minta izin dulu sama kamu. Dia nggak bilang dulu ya, Risa, gue mau mati ya buat lu ya. Ingat-ingat lu ya, gue mau mati buat lu. Dia nggak bilang dulu. Dia mati aja udah di kayu salib. Dia mati sebelum kamu tahu bahwa sebelum kamu sadar bahwa kamu berdosa. Dia sudah mati buat kamu. Sebelum kamu pilih dia sudah mati buat kamu. Itu Tuhan. Itu Tuhan. Karena apa? Karena dia sangat mau bersama-sama dengan manusia. Mengerti ini aja cukup buat saya menyembah Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan. Ini nggak ada satupun, saudara. Nggak ada satupun ya, yang kamu bisa lakukan untuk tambah cintanya Tuhan sama kamu. Sekali lagi, nggak ada satupun hal yang kamu bisa lakukan untuk tambah cintanya Tuhan sama kamu. Lu mau berdoa, lu nggak berdoa, Tuhan tetap sayang sama kamu. Lu mau penyembahan tiap hari, lu mau nggak penyembahan tiap hari juga, Tuhan tetap sayang sama kamu. Lu mau baca firman 4 jam tiap hari, Tuhan nggak tambah sayang sama kamu. Mau misa, lu nggak misa, Tuhan tetap sayang sama kamu. Terus kalau gitu ngapain kita persekutuan hari ini? Pernah nggak bertanya gitu? Kenapa kita harus persekutuan? Kenapa kita harus berdoa? Kenapa kita harus datang misa? Kalau Tuhan nggak tambah sayang. Supaya kamu tambah sayang sama Tuhan. It takes two to tango. Ya, cinta nggak boleh bertepuk sebelah tangan. Amin. Nggak boleh bertepuk sebelah tangan. Ya, Tuhan nggak akan tambah sayang sama kamu. Kalau cinta Tuhan masih bisa bertambah, ya, berarti waktu di kayu salib itu cintanya nggak sempurna. Dia nggak bisa bertambah lagi. Persoalannya, cinta lu yang kurang selalu sama Tuhan, itu ya. Cintamu yang kurang selalu sama Tuhan. Nah, kalau kita berdoa, kita bersekutu, kita ikut misa, kita baca firman, itu supaya hari demi hari kita tambah cinta sama Tuhan. Supaya cinta kita pun sempurna. Amin. It takes two to build a relationship. It takes two to improve the relationship. It takes two to keep the relationship standing. It takes two to rebuild the relationship. It takes two to restore trust in relationship. It takes two to make sacrifice for the relationship. It takes two for the relationship. Selalu harus ada dua pihak. Yesus sudah lakukan itu semua. Tinggal bagianmu. Amin. Ya. So, apa yang kita bisa lakukan? Worship. Ya. Worship is connection. Kalau saya bicara worship, jangan diterjemahkan bahwa worship itu yang tadi Puk lakukan gitu ya. Itu cuma satu bagian dari worship.
Worship itu luas sekali. Kalau kita bicara worship, kita bicara sesuatu yang luas. Worship itu nggak cuma sekedar penyembahan, singing in the spirit. Bukan itu. Worship is totalitas hidupmu, hatimu untuk Tuhan. Ketika kamu baca firman, ketika kamu berdoa, ketika kamu pelayanan, ketika kamu datang misa, that is worship. That is worship. Itu semua worship. Dan respon dari gelora cinta Tuhan untuk kembali worship adalah respon dari gelora cinta Tuhan untuk kembali membangun hubungan dengan manusia. Tuhan sudah kasih cintanya yang luar biasa. Kamu kasih responnya. Responnya apa? Worship. That is the perfect response to God's love. Penyembahan adalah respon untuk semua yang Tuhan sudah buat kamu. Penyembahan adalah kado. Nah, kalau kita punya pacar gitu ya, kita mau bikin kado, ya kita mau kasih kado karena dia ulang tahun gitu ya. Kadonya udah dipilih, dibeli. Ya. Nah, biasanya kalau cewek-cewek itu kadonya udah dibeli, itu belum selesai, ya. Bungkus kadonya, ya, itu nyarinya, ya, nyari bungkus kadonya itu pergi ke keliling 10 mall di Jakarta gitu ya. Dari 1 sampai 10, udah sampai 10 belinya di nomor 5 gitu ya. Nah, kayak gitulah. Perempuan-perempuan itu kayak gitu ya. Jadi dari ujung ke ujung belinya di ujung gitu ya. Nah, semua itu sudah biasa ya. Nah, bungkus kadonya doang itu belum bukan kadonya ya. Kebayang nggak lu mikirin kadonya berapa lama ya? Nah, kalau kita mau kasih kado, kita kasih yang terbaik, apalagi buat pacar ya. Bungkus kadonya dipikirin, dipitain gitu ya. Kalau cowok, nah udah suruh bisa sekalian dibungkus nggak gitu ya. Nah, itu cowok ya. Sekalian dibungkus deh. Warnanya apa? Bebas deh, yang ada apa gitu ya. Nah, itu cowok kayak gitu ya. Nah, kemudian udah bungkus kado ngirimnya, momen ngirimnya itu dipikirin lagi gitu kan. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, ketika kita menyembah, ini adalah kado yang kita bisa berikan buat Tuhan sebagai sebuah ekspresi cinta yang dalam. Jangan sepelekan penyembahanmu, saudaraku. Karena penyembahanmu itu adalah keintiman dan relasimu dengan Tuhan. Jangan pernah sepelekan penyembahan. Jangan main-main dengan penyembahan. Karena ini ekspresi keintiman dengan Tuhan. Penyembahan adalah ekspresi keintiman terdalam dengan Tuhan yang membuat hidupmu lebih penuh. Saya mau share satu buah kesaksian, teman-teman ya. Satu buah kesaksian yang terjadi pada hidup saya kurang lebih 20 tahun yang lalu. Lama ya, 20 tahun yang lalu. Ini terjadi 20 tahun yang lalu, tapi sampai hari ini saya nggak pernah bisa lupa. Sekali waktu itu saya masih melayani di Persekutuan Doa Anak Muda, namanya Persekutuan Doa Muda-Mudi Santa Maria. Dan waktu itu saya tim di PD. Nah, waktu itu di paroki itu ada open house. Ya, jadi kelompok-kelompok kategorial itu dikasih stand. Kita hias standnya. Silakan menampilkan kekhasan dari masing-masing stand. Oh, saya hias gitu ya. Kami semua kerjasama. Nah, Sabtu, Minggu gantian jaga stand. Ya. Saya kebagian Minggu sore. Nah, yang kacau adalah nggak ada yang bisa Minggu sore. Cuma saya sendirian. Ya udahlah, saya kebagian Minggu sore. Misa jam 5, saya harus standby di sana jam 4.
Terus setelah misa nanti saya harus jaga stand lagi sampai jam 7 malam. Kurang lebih seperti itu. Saya datang jam 4, saya beres-beres stand, saya sendirian. Lalu kemudian saya jam 5, ikut misa dulu aja. Karena kan semua pada ikut misa. Ya udah kita ikut misa. Nah kalau jam 5 sore, saudaraku di Katedral Bandung, di Gereja Katedral Bandung, di jam 5 sore itu nggak ada selalu nggak kebagian tempat kalau kita jam 5 sore baru masuk ke gereja. Semua penuh. Ya. Dan waktu itu saya udah pasti saya nggak kebagian tempat. Saya masuk gereja, saya buat tanda salib, lalu kemudian saya celingak-celinguk, wah udahlah. Udah, biarin aja. Saya berdiri aja di belakang. Saya berdoa. Lalu kemudian ada petugas gereja yang bilang, Pak, Dek, bukan Bapak waktu itu saya masih kuliah gitu ya. Dek, itu di depan masih ada yang kosong satu. Saya bilang, buat yang lain aja. Saya berdiri aja nggak apa-apa. Nah, orang muda kan, ya orang muda biarin berdiri di belakang lah. Ya, kasih yang lebih tua aja yang duduk di sana gitu kan. Nah, saya berdiri di belakang. Misa dimulai. Pintu gereja yang di tengah itu dibuka. Tiba-tiba ada orang gila, perempuan, masuk dari pintu gereja belakang. Ya. Kucel, rambut kucel, baju kumal, gitu ya. Bau lagi, lalu nggak pakai sendal. Ya. Kaki ayam aja masuk ke gereja katedral. Anda bisa bayangkan, waktu itu di belakang pun yang berdiri banyak, gitu ya. Tiba-tiba dia datang, masuk. Lalu kemudian itu ada bak air suci, tempat air suci. Kalau di katedral tuh baknya gede, nggak cuma pakai mangkok gitu ya. Baknya gede, itu orang kobok-kobok baknya. Kobok-kobok, dia pakai cuci muka lagi. Bukan cuma tanda salib, itu bak air suci dipakai buat cuci muka. Udah dipakai buat cuci muka, dikepret-kepret lagi buat orang-orang yang di sekitarnya. Orang yang main, apa sih ini? Risih banget gitu kan. Nah, misa berjalan terus, misa berjalan terus. Lalu kemudian si ibu-ibu tua ini ya, berdiri di tengah-tengah ini koridor ini, tapi di belakang dia berdiri. Dari awalnya berdiri menghadap ke altar, kemudian dia duduk bersila di tengah-tengah lorong itu. Aduh, semua orang udah pada risih nih. Aduh, ini siapa nih? Coba dong, tolong dikeluarin. Ya. Datanglah satpam. Bu, keluar bu. Nggak mau keluar. Satpam nggak mempan. Datang lagi koster, ya dari sakristi jalan gitu ya. Bu, keluar bu. Bukannya keluar, dia malah tidur. Anda bisa bayangin di koridor itu dia tidur melintang seperti itu. Tiduran begini. Waduh, gawat. Misa berjalan terus. Pastor sudah homili, mulailah dengan acara ekaristi, ya. Mulai masuk doa syukur agung, gitu kan. Wah, semua sudah mulai risih. Doa syukur agung sudah selesai, ya. Nah, mulailah setelah doa syukur agung kan komuni, ya. Nah, komuni itu yang di depan lancar. Yang di belakang ini udah mulai panik. Si ibu ini masih tetap ada di tengah-tengah itu. Cuma posisinya sekarang duduk. Bersila dia di situ. Lalu kemudian kita semua udah mulai nggak enak gitu ya dengan ibu ini. Ketika saya berdoa menjelang komuni, Roh Kudus bicara sama saya. Perhatikan ibu ini. Udah cuma gitu aja ngomongnya. Perhatikan ibu. Lalu kemudian saya perhatiin aja. Nah, saudara kan dikasih Tuhan, karena saya berdiri di belakang, sedangkan komuninya di tengah, gitu ya. Orang yang di depan itu pada maju dulu kan, ya, pada maju terus komuni. Nah, orang-orang yang maju ini kan,
gimana sih ini nggak enak banget gitu ada orang. Nah, ada satu ibu, habis dia terima komuni, dia balik ke belakang, dia keluarin uang 50.000. 20 tahun yang lalu 50.000 itu gede, ya. Dia kasih ke ibu ini, Bu, ambil uang ini, tolong keluar. Ibu itu ngomong itu. Dan pada saat ibu itu ngomong itu, saya lagi maju ke depan mau komuni. Saya persis ngelewatin ibu yang gila itu di bawah, sedang bersila. Dan saya dengar jawaban dari ibu yang gila itu, yang gak akan pernah saya lupa sampai hari ini. Dia jawab seperti ini, kamu semua jahat. Saya duduk di sini karena saya nggak pantas berdiri di depan Tuhan. Itu persis saya dengar di jawaban itu persis saya dengar di sebelahnya ibu itu ketika saya maju terima komuni. Saya terima komuni, saya balik lagi ke belakang dan saya menangis. Saya bilang, saya datang komuni ini nggak punya hati seperti ibu yang gila. Seringkali kita anggap sepele penyembahan kita. Dan sejak saat itu, saya nggak pernah mau sepelekan penyembahan itu. Saudaraku dikasih Tuhan, hati-hati dengan penyembahan. Karena ini ekspresi keintiman. Saya nggak ketemu lagi sama wanita gila itu, saya nggak tahu di mana. Ketika saya selesai berdoa, saya menangis. Selesai berdoa, saya lihat orang itu udah nggak ada. Dan sejak saat itu saya misa di katedral, saya nggak pernah ketemu lagi sama dia. Saya nggak tahu orang itu dia di mana. Tapi pengalaman itu saya nggak akan pernah bisa lupa. Saudaraku dikasih Tuhan, penyembahan adalah kuncinya. Ketika kamu merasa lonely. Ya. Karena apa? Karena Tuhan mau berelasi dengan kamu. Ketika dunia nggak bisa kasih jawaban untuk semua kesendirianmu. Nggak bisa kasih company. Bahkan nggak bisa kasih connection untuk kesendirian kamu. Yang bisa memuaskan kesendirian kamu. Menjawab semua kesendirian kamu. Saya mau kasih tahu. Datanglah ke hadirat Tuhan. Perempuan Samaria ini, si empok tadi, ya, mengalami yang disebut sebagai spiritual enlightenment. Pencerahan spiritual, gitu ya. Dan dia berubah. Dia nggak lagi kesepian, tapi dia merasakan bahwa hidupnya jadi punya tujuan. Orang yang kesepian seringkali itu karena nggak punya tujuan di hidupnya. Tapi perempuan ini jadi punya tujuan. Perjumpaannya dengan Yesus membangun koneksi dan membuat hidupnya berarti. Dia jadi punya tujuan, oke, gue harus cerita soal ini ke orang-orang yang ada di kampung gue. Gue harus cerita soal ini ke orang-orang yang ada di sekitar gue, ke keluarga gue, ke suami gue. Dari yang awalnya antisosial, saudara, perempuan ini menjadi penginjil wanita pertama di Perjanjian Baru, saudara. Penginjil wanita pertama, yaitu perempuan ini. Perempuan Samaria yang berjumpa dengan Yesus. Loneliness is the absence of connection. Loneliness is not the absence of company. Ya. We can cure physical. Ini Mother Teresa bilang, we can cure physical diseases with medicine. But the only cure for loneliness, despair, putus asa, and hopelessness is love. Receive the love of God. Ya. Terima kasih Tuhan.
Terima itu. Cintanya Tuhan itu terima. Karena dia sangat mau berhubungan dengan kamu. Oleh karena itu ketika kamu betul-betul merasa sendirian, datang sama Tuhan. Sembah dia. Berikan yang terbaik buat dia. Berikan kado penyembahanmu yang terbaik buat Tuhan. Saya mau kasih tahu, dia lebih ingin bersama dengan kamu daripada kamu bersama dengan dia. Saudaraku yang kasih Tuhan, kadang-kadang ya hari-hari ini saya walaupun sudah pelayanan 20 tahun gitu ya, 20 tahun lebih saya sudah pelayanan, kadang-kadang saya merasa juga kesepian. Bisa nggak? Bisa. Ya. Dan kalau saya betul-betul merasa kesepian, saya cuma datang sama Tuhan. Kenapa? Karena kalau saya mengandalkan manusia untuk mengobati kesepian saya nggak akan pernah puas. Jadi kamu harus penuh dulu. Kamu harus penuh. Dan pemenuhan itu hanya bisa kamu dapatkan lewat Tuhan. Ketika kamu datang sama Tuhan, Tuhan yang bisa memuaskan jiwa. Hanya Tuhan yang bisa memuaskan jiwa. Hanya Tuhan yang bisa buat kamu whole. Hanya Tuhan yang bisa buat kamu complete. Manusia nggak bisa. Saudaraku dikasih Tuhan, ada satu buah ilustrasi. Ya. Kalau ada 2 gelas, ya, ada 2 gelas. 2 gelas ini pengen penuh. Anda harus penuhkan dua-duanya. Kalau yang satu penuh, yang satu setengah penuh, Anda mau penuhkan dengan mengharapkan dari orang lain, dari gelas yang satu. Ketika dia tuangkan sebagian punyanya dia ke dalam gelasmu, dia akan kekurangan. Selalu. Oleh karena itu jangan pernah mengandalkan manusia, karena manusia nggak akan bisa bikin air itu. Kamu harus datang sama sumber airnya. Kamu harus datang sama Tuhan yang bisa memuaskan hati. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Saya mau ajak Anda untuk menyembah Tuhan, datang lagi, masuk lagi dalam hadirat Tuhan. Sekali lagi. Kita datang menyembah Tuhan. Kita minta Tuhan hadir dalam hidup kita dan memuaskan semua kehausan kita. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku tersanjung. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku terkagum karena semua yang baik dalam hidupku, yes, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Jadikan lagu ini sebagai doa. Mari Tuhan memuaskan setiap hati. Bila ku
Buka mataku dan lihat wajahmu. Ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, Tuhan. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, yes. Dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Hari Tuhan, jangan tahan kebaikan. Penuhkan semua bejana-bejana yang kosong saat ini. Kalau hari-hari ini Tuhan, anak-anak-Mu mengalami kekosongan, kekeringan, Tuhan, mari saat ini waktunya. Biar aliran air hidup itu mengalir dari tempat yang maha tinggi. Turun atas setiap anak-anak-Mu. Turun penuh atas setiap anak-anak-Mu. Jangan tahan kebaikan-Mu, Tuhan. Jangan tahan urapan-Mu saat ini. Mengalir di dalam nama Tuhan Yesus. Penuhkan saat ini dalam nama Yesus. Tidak ada satupun bejana yang masih kosong saat ini. Ya, terus Tuhan, terus. Sampai meluap keluar. Sukacita, damai sejahtera, urapan datang dari tempat yang maha tinggi. Damai sejahtera turun atasmu saat ini. Kekuatan yang dari Tuhan turun atasmu saat ini. Dalam nama Yesus, terima itu semua. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat cinta-Mu. Terima kasih buat kemurahan-Mu, buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami dipuaskan. Kami dipuaskan. Bapa, hamba-Mu selesai berbicara di tempat ini. Biar apa yang ditabur tidak kembali dengan sia-sia. Meteraikan ini Tuhan. Dalam hati kami masing-masing. Agar benih firman itu berakar kuat. Tumbuh, mekar, dan berbuah. Dan buahnya tetap untuk selama-lamanya. Untuk kemuliaan Tuhan. Berkat-Mu atas orang-orang muda ini, Bapak. Pakai mereka di usia muda mereka. Untuk semakin hari, semakin menyenangkan hati. Untuk semakin hari, semakin bertumbuh menjadi serupa dengan Engkau. Terima kasih Bapa, berkat-Mu atas komunitas ini. Biar lewat komunitas ini lebih banyak jiwa datang mencari Tuhan. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.